Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il alim minasy syaithanir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam kajian atau pembacaan kitab Al-Mursyidul Amin, yaitu ringkasan dari kitab Ihya Ulumuddin atau Al-Ihya'u fi Ulumiddin karya Imam Ghazali, yaitu Hujjatul Islam Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, yaitu kitab tentang akhlak dan fikih. Akhlak atau tasawuf dan fikih. Kali ini kita sampai pada kajian tentang hak seorang muslim dan hak seorang kerabat dan juga haknya jiran atau tetangga kepada kita, yaitu tentang kewajiban kita kepada mereka. Sebelum kita mulai, saya menyapa dulu Majelis Ta'lim Al-Hikmah yang berdomisili di Hong Kong, yang biasanya memang intens mengikuti kajian ini, dan juga saudara-saudara kami di Majelis Sejuta Sholawat, sebuah majelis zikir dan ta'lim, dan juga Majelis Al-Ukhuwah, juga Majelis Al-Munawwar Tobratan. Ketiga majelis ini, majelis ta'lim dan zikir, juga sholawat, juga majelis maulid, ini berada di Yogyakarta, yang kita semua juga menjadi bagian atau jamaah dari majelis tersebut. Juga kami sebutkan majelis ta'lim Ashabul Yamin, majelis ta'lim Babur Rahmah, dan majelis ta'lim atau majelis zikir Dalailul Khairat yang berada di Kalimantan Selatan. Tidak lupa juga majelis kajian online, yaitu majelis yang kami sebut sebagai Al-Johnsoniyah yang berpusat di Jakarta, yang juga kami bagian dari majelis tersebut. Semuanya kita ajak untuk menyebarkan kajian ini, yang sederhana ini, hanya membacakan kitabnya. Mudah-mudahan menjadi upaya dakwah yang bisa istiqomah, menebarkan nasihat para ulama kepada seluruh umat Islam. Mudah-mudahan dari nasihat-nasihat tersebut ada yang menjadikan atau membuat seseorang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Kita mulai kajian tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Berkata Al-Imam Ghazali, kata beliau, hak seorang muslim terhadap muslim yang lain adalah mengucapkan salam kepadanya bila kita berjumpa. Ini yang pertama nih.
Jadi dia berhak atas ucapan salam kita, artinya kewajiban kita adalah mengucapkan salam kepadanya. Nanti juga dia akan wajib menjawab salam kita. Tadinya salam itu dilontarkan atau diucapkan hukumnya sunat dan menjawabnya yang wajib, tapi kepada tetangga, maksud saya kepada sesama muslim, dia berhak atas salam kita, maka artinya kita tidak hanya sunat mengucapkannya, tetapi juga menjadi kewajiban kita. Baik. Kemudian hak yang kedua adalah memenuhi undangan yang disampaikan oleh dia. Jadi seorang muslim wajib kita penuhi undangannya apabila dia mengundang kita dalam suatu acara atau walimah misalnya. Itu juga merupakan hak seorang muslim. Jadi tadi salam, kemudian yang kedua adalah jawaban atau sambutan atas undangannya. Berikutnya adalah mendoakannya ketika ia bersin, yaitu yarhamukallah atau yarhamukillah. Kemudian juga menjenguknya sewaktu dia sakit, ya takziah, menghibur. Dan juga mengantarkan jenazahnya setelah ia wafat. Bagian dari takziah juga. Hak berikutnya adalah kita penuhi sumpahnya ketika dia bersumpah. Kemudian juga kita berikan nasihat apabila dimintanya. Kemudian kita menjaga miliknya selama dia tidak berada di tempat, juga itu merupakan haknya. Dan kita mencintai apa yang dia cintai, serta membenci juga apa yang dia benci. Itu hak seorang muslim kepada kita sebagai muslim juga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Arba'un min haqqil muslimin alaika." Ada 4 hak kaum muslimin yang harus engkau penuhi. Antu'ina muhsinahum, yaitu menolong mereka yang berbuat baik. Wa antastaghfira limuznibihim, memohonkan ampun untuk mereka yang berbuat dosa, yang berdosa. Wa antad'uwa limudbirihim, memohonkan ampun untuk mereka yang mendoakan untuk mereka yang tidak, mendoakan untuk mereka yang telah wafat. Baik. Wa antuhibba taibahum, dan mencintai mereka yang bertaubat. Kemudian berkata Imam Ghazali bahwasanya termasuk hak kaum muslim yang harus engkau penuhi adalah tidak menyakiti salah seorang dari kaum muslim, baik dengan perbuatan maupun perkataan. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Ya, seorang muslim adalah yang membuat
orang-orang muslim lain selamat dari lisan dan tangannya. Nabi juga menyatakan, al-mu'min man aminahul mu'minuna ala anfusihim wa amwalihim. Seorang mukmin adalah orang yang membuat orang-orang mukmin lain merasa aman atas jiwa dan hartanya. Al-muhajiru man hajara su'a wajtanabahu. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan dan menjauhi keburukan. Itulah beberapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Imam Ghazali juga menyatakan, di antara hak sesama muslim adalah bersikap tawadhu dan tidak menyombongkan diri pada mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang angkuh dan sombong. Dan jika ada orang yang sombong kepada kalian, maka bersabarlah. Karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita dalam firman-Nya, khuzil afwa. Berilah atau jadilah engkau pemaaf, wa'mur bil urfi, dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, wa a'rid 'anil jahilin, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Al-Quran surat Al-A'raf ayat 199. Kemudian juga disebutkan oleh Al-Imam, janganlah mendengarkan gunjingan orang lain, baik tentang dirimu ataupun tentang orang lain. Janganlah juga ikut menggunjing. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata fattatun. Tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Kemudian kata Al-Imam, jangan mengucilkan seorang muslim dan tidak menyapanya lebih dari 3 hari. Kemudian jangan masuk ke rumah orang lain kecuali dengan izinnya. Dan hendaknya bergaul dengan semua orang disertai akhlak yang baik. Hormat kepada orang tua, kasih kepada anak-anak muda. Bergaul dengan semua orang dengan wajah berseri dan tidak mengikat janji dengan seorang muslim kecuali engkau menepatinya. Itulah yang harus kita lakukan kepada sesama muslim. Kemudian hendaklah mendamaikan 2 orang yang bermusuhan di antara kaum muslimin. Jangan menambah-nambah permusuhan. Justru kita disuruh mendamaikan. Kemudian disebutkan juga oleh Al-Imam sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala ukhbirukum bi afdala min darajati sholati wassiyami wassadaqati. Apakah engkau mau aku beritahukan tentang sesuatu yang lebih afdol dari seorang ahli sholat, ahli puasa, dan ahli sedekah?
Maka para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu anhum, mereka semua berkata, bala, justru kami menghendakinya wahai Rasul. Maka qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata beliau? Islahu zatil baini, yaitu mendamaikan dua orang yang bersengketa. Wa an yastura auratil muslimina, dan hendaknya menutup aib orang-orang Islam. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali menyatakan hendaknya membuang rasa curiga dan prasangka yang buruk atau su'uzzan. Hendaknya menolong yang sedang memerlukan bantuan dari orang yang berkedudukan tinggi. Hendaknya memulai salam sebelum bicara, serta menjaga kehormatan dan harta saudaranya dari bentuk kezaliman selagi kita mampu melakukannya. Maka terakhir, terhadap saudara sesama muslim, ketika mereka tertimpa musibah, hendaknya kita hibur dan kita besarkan hatinya. Dan jangan lupa selalu berziarah ke makam kaum muslimin dan mendoakan mereka. Itulah tentang hak kita atau hak orang-orang Islam terhadap kita. Kewajiban kita kepada saudara seagama. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan lagi tentang hak tetangga yang harus kita penuhi. Tetangga kita adalah salah satu definisinya dikatakan orang yang dekat dengan rumah kita sejauh 40 buah rumah, kanan kiri, belakang dan depan. Jadi 4 kali 4 100, 4 kali 4 16. Maka kalau di depan kita 40 buah rumah, kemudian di belakang kita 42 rumah, 40 buah maksudnya, di samping kanan kita adalah 40 buah rumah juga, dan di samping kiri kita juga maksimal 42 rumah, 40 buah rumah, maka ada 160 buah rumah di sekeliling kita yang merupakan tetangga dan berhak atas kita. Apa haknya? Mari sama-sama kita baca kitabnya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala anhu, berkata Imam Ghazali, ketahuilah, sesungguhnya tetangga memiliki hak yang sama dengan hak kaum muslimin secara keseluruhan. Kurang lebih sama ya. Tetapi hak mereka bertambah sebab mereka menjadi tetangga. Jadi selain sesama muslim, maksudnya selain sesama muslim, juga rumahnya dekat, dia tetangga, maka menjadi bertambah. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-jiranu salasatun. Jiran atau tetangga itu ada 3 macam. Jarun lahu haqqun wahidun, yaitu tetangga yang memiliki satu hak saja. Wajarun lahu haqqani, dan tetangga yang memiliki 2 hak. Wajarun lahu salasu huquqin,
Dan ada tetangga yang memiliki 3 hak terhadapmu. Fal jarul ladzi lahu salas huquqin, adapun tetangga yang memiliki hak 3 macam, al jarul muslimu zurrahimi, yaitu tetangga yang beragama Islam dan memiliki ikatan darah atau persaudaraan. Wal jarul ladzi lahu haqqun wahidun, adapun tetangga yang memiliki hak satu saja, fal jarul musyriku, yaitu tetangga yang agamanya musyrik. Dia punya hak sebagai tetangga. Wal jarul ladzi lahu haqqani, adapun tetangga yang memiliki 2 hak adalah fal jarul muslim, yaitu tetangga yang juga beragama Islam. Diakuinya, kata Imam Ghazali, diakuinya hak seorang musyrik dengan sebab bertetangga menunjukkan betapa pentingnya hak tetangga untuk dipenuhi. Hati-hati terhadap tetangga nih. Nabi juga bersabda, mazala Jibril yusini, malaikat Jibril selalu berpesan kepadaku, biljar hatta zonantu annahu sayuwarrisahu. Ya, selalu berwasiat kepadaku, kata Nabi, malaikat Jibril, untuk berpesan hati-hati terhadap tetangga. Jaga betul dia. Misalnya begitu pesannya ya. Hatta zonantu, sampai-sampai karena seringnya berpesan seperti itu, saya mengira, kata Nabi, Jibril akan mewariskan sesuatu kepada tetangganya. Ya. Begitu dia seringnya menyebut tetangga. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tetangganya. Sampai disamakan nilainya dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa besar hak tetangga itu. Lalu Imam Ghazali juga menerangkan tentang hak kerabat. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Allah berfirman, Ana ar-Rahmanur Rahimu. Akulah Ar-Rahman, akulah Ar-Rahim. Wa hadhihi Ar-Rahimu. Dan ini adalah rahim. Syafaqtu laha isman min ismi. Maka aku ambil namanya dari namaku, yaitu rahim. Barang siapa menyambung hubungan rahim, aku akan menyambungnya dengan rahmatku. Faman wasolaha wasoltuhu. Waman qata'aha, dan barang siapa yang memutus hubungan rahim, memutus tali silaturahim, maka aku akan memutuskan dari rahmatku untuk dia. Luar biasa ancaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah pernah berfirman kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Apa firman Allah itu? Ya Musa, innahu man barra walidayhi. Wahai Musa, sesungguhnya orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, wa'aqqani, dan durhaka kepadaku, kata Nabi, durhaka kepadaku, maka aku mencatatnya, kata Allah. Ya, maksudnya durhaka kepada Allah. Ya. Barang siapa berbakti kepada kedua orang tua dan durhaka kepada Allah,
maka kata Allah, aku mencatatnya sebagai orang yang berbakti. Wa man aqqa walidayhi, barang siapa berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya, wa barrabi, dan berbuat baik kepadaku, kata Allah, katabtuhu aqan, maka aku akan mencatatnya sebagai seorang yang durhaka. Jadi jangan main-main kita dengan kerabat, dengan keluarga. Terakhir, Imam Ghazali menyampaikan sebuah wasiat Nabi dalam sabda beliau, ittaqullaha fima malakat aimanukum. Ini adalah berkenaan dengan budak, orang-orang yang bekerja di rumah, menjadi tanggungan si majikan dan menjadi kekuasaan penuh si majikan pada masa itu. Ya, ittaqullah, bertakwa kepada Allah, qiyaman, fima pada sesuatu yang malakat aimanukum, ya, sesuatu yang kau miliki daripada pelayan. At'imuhum mimma ta'kulun, berilah makan mereka makanan yang seperti kamu makan juga sama. Waksuhum mimma talbasun, berikan pakaian kepada mereka, pakaian yang layak, yang sering kau pakai juga. Wala tukallifuhum minal amal, jangan kau berikan beban berat pekerjaan di rumahmu, mentang-mentang sebagai pembantu misalnya. Ma la yatiqun, apa-apa yang mereka tidak mampu juga. Fama ahbabtum faamsiku wa ma karihtum fabi'u, jika kamu senang terhadap si pembantu, si budak, maka tahanlah dia, jangan dikeluarkan dari rumahmu. Wa makarihtum, adapun budak-budak yang kau tidak suka, kata Nabi, fabi'u, jual saja dia pada masa itu. Wala tu'azibu, jangan disiksa itu pembantu budak. Wala tu'azibu khalqallah, jangan engkau, kata Allah, memperbudak atau menganiaya atau menyiksa makhluk Allah. Fa innallaha mallakakum iyyahum walau syaa la'allakum lamallakahum iyyakum, karena Allah Ta'ala akan menguasakan kamu kepada mereka. Walau syaa lamallakahum iyyakum, dan jika berkehendak niscaya Allah akan jadikan kalian sebagai budak mereka. Tapi sayang, Allah tidak berkehendak, Allah lebih sayang kepada kita. Masya Allah, alhamdulillah. Saya kira ini dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Mari kita tutup dengan doa. Ila hadratin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in wa ahli baitihi ajma'in. Syai'an lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi zidna ilman, walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali halin nar. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinika wa 'ala ta'atika, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
Subhanaka inna kunna minal zalimin. Allahumma barik lana fi auladina wa la tadurruhum wa fiqhum li ta'atik warzuqna birrahum. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyah fil jasad wa ziyada fil ilm wa baraka fil rizq wa tabaqa bil maut wa syahada 'inda al maut wa ghufra ba'da al maut. Allahumma hawwinna 'alaina fi sakaratil maut wa najati an nar. Birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa fis sama' wa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa fis sama' والسميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء والسميع العليم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ربي اغفر الحمد وانت خير الراحمين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Demikian dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya sekali lagi. Dan kepada teman-teman yang suka tayangan ini, silakan diberi tanda like dan juga boleh menjadi subscriber, ya, diikuti saja, di subscribe saja, kemudian juga diberi tanda atau dibunyikan tanda loncengnya untuk menikmati tayangan ini secara berkelanjutan. Dan jangan lupa ajak teman-teman menyukai semuanya dan sebarkan saja, insya Allah. Mudah-mudahan kita sama-sama dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan gugur kewajiban kita untuk berdakwah. Mudah-mudahan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.